Mas Sena menceritakan mengenai keberadaan pusaka yang mampu menangkal kutukan dari sinden-sinden pengabdi setan yang telah memakan banyak korban itu. Kalau memang ada pusaka seperti itu, kenapa kamu membiarkan ayahmu Ki Joyo Talun dan kelompoknya mati? Tanya Jatmiko dengan heran. Pertanyaan yang sama juga sebenarnya ingin aku tanyakan. Kejadian itu terlalu cepat. Kami tidak pernah menyangka kutukan itu akan bangkit kembali. Dan lagi, bahkan bapak pun belum mampu menarik pusaka itu dari tempat penyimpanannya. Jelas Mas Sena. Penjelasan Mas Sena cukup masuk akal. Seandainya pusaka sudah di tangannya, mungkin sejak awal dia sudah membawa pusaka itu ke desa Jatmiko untuk menghentikan kutukan sinden itu. Pusaka macam apa itu Mas Sena? Bisa kami lihat sekarang? Tanya Cahyo. Mas Sena kemudian meninggalkan kami sejenak untuk mengambil sesuatu. Sebuah kotak kayu dibawa ke hadapan kami. Mas Sena membuka tutupnya dan menunjukkan keberadaan sebuah kain batik yang kini sudah usang. Ini pusakanya? Tanyaku. Bukan Mas Danan, kata bapak ini satu-satunya petunjuk untuk membawa kita ke tempat pusaka itu berada. Ternyata memang tidak mudah untuk mendapatkan pusaka itu. Aku memperhatikan lembaran kain batik ditunjukkan oleh Mas Sena. Pola kembang yang berulang seolah membentuk alunan nada. Namun pola di celahnya terlihat berbeda dari batik pada umumnya. Ini sungai bukan ya? Ucap Mas Jatmiko. Mungkin. Setidaknya itu menurut bapak. Jawab Mas Sena. Aku juga menduganya begitu. Dan pola di sebelahnya ini candi kan? Tanyaku pada Mas Sena. Mas Sena kemudian membuka lembaran batik itu dengan lebih lebar. Ia menunjuk ke beberapa titik. Tempat ini adalah tempat semedi bapak dan leluhur sebelumnya. Walaupun kami sudah pernah ke sana, tapi nggak ada satupun dari leluhur bapak yang bisa menemukan pusaka itu. Cahyo mendekat bergabung dengan perbincangan kami. Dia melihat dengan serius setiap motif yang ada di lembaran kain batik itu. Aku ngerti, ucap Cahyo dengan wajah yang serius. Aku pun menoleh kepada Cahyo. Jarang sekali dia bisa memecahkan teka-teki seperti ini. Ini motif cakram, ada 2, ucap Cahyo. Lalu, menurut Mas Cahyo apa maksud dari motif itu? Tanya Mas Sena. Artinya kita harus naik si Mbah buat sampai ke tempat itu. 2 cakram berarti 2 roda. Ngebahas motorku ini, ucapnya dengan lagak so pintar. Aku segera merebut sarungnya dan melemparkannya kembali ke arahnya. Hah, ngasal kamu Jul, ucapku pada Cahyo. Loh, siapa tahu kan? Lagian daripada pusing mikirin di sini, mending paling bener kita langsung aja cari petunjuk ke sana, ucap Cahyo. Nah, kalau ini omonganmu bener. Kami pun bersiap untuk menuju tempat yang ditunjukkan oleh kain batik itu. Mas Jatmiko kami minta untuk membantu menginformasikan tentang kejadian ini ke warga desa. Sementara orang Padepokan membantu mengurus pemakaman Pak Baskoro. Oh iya, ada satu masalah lagi, ucap Mas Sena tiba-tiba. Menurut bapak, tempat itu dijaga oleh 2 sosok makhluk yang sudah sangat tua. Bahkan wujudnya sudah sangat sulit untuk dikenali. Aku dan Cahyo saling menatap. Kami memutuskan untuk menentukan apa yang akan kami lakukan untuk menghadapi makhluk itu saat nanti sudah bertemu dengannya. Suara gemericik air aliran sungai menemani perjalanan kami menuju tempat yang ditunjukkan kain batik itu. Motor Vespa tua milik Cahyo terhenti saat salah satu tanjakan di tengah hutan yang sudah tak mampu lagi dilewati oleh kendaraan roda 2. Nah, sekarang tunjukin kesaktian Simbah yang kamu bangga-banggain itu, ucapku pada Cahyo. Asem, sakti ada batasnya juga. Kalau sampai Simbah bisa naik ke atas, itu namanya melanggar kodrat, balas Cahyo. Alah, kamu nyari alasan aja, ucapku sambil memukul helmnya. Mas Sena memarkirkan motornya di tempat yang sama dengan kami, dan kami pun memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Langgar Watu Bumi, leluhur kami menyebut tempat itu dengan nama itu, cerita Mas Sena. Memangnya Dalang ada kewajiban untuk semedi tempat seperti ini, Nan? Tanya Cahyo. Nggak juga sih, semedi itu di rumah juga bisa, tapi semakin dekat dengan alam, mereka akan semakin mengerti maksud dari keseimbangan yang bersifat dilakon pewayangan, balasku pada Cahyo. Ucapan Mas Danan memang benar, lagi pula tidak harus dalang yang semedi di sini, hanya sedikit leluhur saya yang menjadi dalang, dan sisanya tetap sering ke tempat ini untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Pencipta, cerita Mas Sena. Kami pun mulai memasuki jalur hutan yang sangat lebat. Mas Sena kini sudah bersiap dengan peralatan untuk menembus hutan, mulai dari parang untuk menebas ranting dan senter kepala untuk memperjelas penerangan.
Semakin masuk ke dalam, semakin banyak dedaunan menutupi langit. Dan hanya ada sedikit cahaya yang berhasil menembus kedalaman hutan ini. Bahkan jalur untuk berjalan pun sudah tidak terbentuk. "Mas Sena, kita di jalur yang benar?" tanya Cahyo. "Saya sendiri nggak tahu, Mas." Sontak aku dan Cahyo terhenti menatap ke arah Mas Sena. "Berarti dari tadi kita tersesat, Mas?" tanya kami sambil menatap dengan kesal ke arah Mas Sena. "Ya, bisa jadi sih, Mas," jawabnya dengan santai. "Tapi Eyang pernah bilang, hutan ini mengarah ke suatu tempat. Tinggal mana yang lebih kuat, kesiapan mental kalian atau panjangnya perjalanan menuju ke langgar Watu Bumi," jelas Mas Sena. Aku mencoba mempercayai ucapan Mas Sena. Sepertinya Cahyo pun juga mengerti maksud dari petunjuk itu. Sayangnya semakin ke dalam, jalur yang kami lalui semakin gelap hingga kami harus menyalakan penerangan untuk menemukan tempat yang tepat untuk memijakan kaki. "Mati, jangan biarkan aku mati." Samar-samar aku mendengar ada suara bisikan yang tersamar oleh gesekan dedaunan. Dari reaksinya, aku menduga Cahyo dan Mas Sena juga mendengarnya. "Aku tidak mau mati." Suara itu terdengar dari sekeliling tempat kami berada saat ini. "Demit alas?" tanyaku pada Cahyo. "Enggak, bukan. Ada bau manusia dari keberadaan mereka," balas Cahyo. "Mas Cahyo bisa nyium bau setan?" tanya Mas Sena dengan bingung. "Kalau setannya bawa makanan sih bisa," balasku pada Mas Sena. Seketika sarung kumal Cahyo mendarat tepat di wajahku. "Loh, kok protes? Emangnya salah?" "Ya enggak sih, tapi jangan kenceng-kenceng ngomongnya." Mas Sena sedikit tertawa melihat tingkah kami. Memang kami berusaha membawa perjalanan ini agar terasa lebih santai. Terlebih suara tadi sudah merubah suasana hutan ini menjadi semakin mencekam. Suara tadi semakin mendekat, dan bukan hanya dari suara satu makhluk, seperti sosok makhluk-makhluk yang tersiksa oleh sesuatu. "Bapak!" Tiba-tiba Mas Sena berteriak saat melihat dari mana asal suara itu. Itu adalah kepala, hanya kepala yang bergelimpangan di tengah hutan. Tidak hanya kepala sosok yang disebut Bapak oleh Mas Sena, tapi juga ada banyak kepala lain yang tersebar di sana. "Bapak, maksud Mas Sena Ki Joyo Talun?" tanyaku pada Mas Sena. Mas Sena segera berlari menghampiri ayahnya itu. "Bapak, ini benar Bapak?" ucap Mas Sena dengan wajah yang terlihat semakin cemas. "Bapak tidak mau mati, tolong Bapak, Nang," ucapnya merintih dengan kulit wajah yang mulai menghitam namun air mata tetap mengalir dari rongga matanya. Mas Sena yang panik segera berdiri memastikan kepala siapa saja yang ada di sana. "Ini kepala dari anggota kelompok wayang Bapak," ucap Mas Sena. "Bukan Mas," timpal Cahyo. "Mungkin mereka kepala korban sinden setan itu." Kami berdua menoleh ke arah Cahyo. Ucapannya bisa jadi benar. Namun bagaimana kepala-kepala ini bisa terus hidup tanpa ada badan? Dan bagaimana kepala ini bisa berada di sini? Apa ada seseorang yang membongkar makam mereka? Aku pun membacakan sebuah mantra untuk memastikan apakah sosok yang kami lihat ini merupakan ilusi atau kepala-kepala ini hanyalah bagian dari roh mereka. Sayangnya yang kami lihat saat ini benar apa adanya. Dendam sinden itu belum terpuaskan dengan hanya membunuh mereka, ucap Mas Sena dengan geram. Sinden-sinden itu ingin menyiksa mereka selama yang mereka bisa. Mas Sena mulai menitikkan air mata. Walaupun ia tahu kenyataan bahwa ayahnya yang bersalah, ia tetap pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya sebelum gelap mata. Suara rintihan terdengar saling bersahutan. Suaranya terdengar begitu pilu layaknya sebuah penyesalan yang tidak bisa terbayarkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menatap kegelapan hutan dan menanti hewan atau serangga hutan menggerogoti mereka. "Apa ayahmu bisa diajak bicara?" tanyaku, dan Mas Sena pun menggeleng. Sepertinya ulat sudah menggerogoti otaknya. Ia nggak bisa menyatakan apapun selain merintih menyatakan kesakitan, balas Mas Sena dengan sedih. "Sudah Mas, berdiri. Kita selesaikan ini semua. Sekarang perjuangan kita bukan hanya untuk melindungi mereka yang masih hidup, tapi juga untuk mereka yang sudah mati," ucap Cahyo berusaha menguatkan Sena. Mas Sena berdiri dan mengusap air matanya. Ia menguatkan dirinya untuk meninggalkan kepala ayahnya di sana dan melangkah kembali mencari pusaka yang bisa menghentikan semua tragedi ini. "Putra Sakti Mandraguna, Antasena."
Mas Sena terhenti mendengar ucapan ayahnya itu. Mungkin ia teringat akan kisah asal nama yang diberikan ayahnya itu. Namun ia tidak menoleh. Tangannya tergenggam erat menguatkan tekadnya dan kembali melangkah. Sena orang yang kuat. Setelah ini kami harus mencari tahu bagaimana kepala-kepala mereka bisa berada di tempat ini. Saat ini hanya doa yang bisa kami hantarkan kepada seluruh jasad yang ada di sini. Semoga mereka bisa segera terlepas dari kutukan sinden-sinden itu. Suara gemericik air terdengar kembali dengan lebih jelas. Akhirnya hutan ini membentuk sebuah jalan yang mengarah kepada suatu tempat. Kami pun mempercepat langkah hingga tiba pada tempat yang didominasi oleh pasir dan bebatuan. Terlihat beberapa tempat berbentuk seperti candi batu sederhana menyatu dengan aliran anak sungai. Di sini tempatnya, tanyaku pada Sena. Mas Sena kemudian mengangguk sambil menoleh ke beberapa arah mencari kemungkinan di mana pusaka itu berada. Ada ruangan di bawah candi itu. Air itu mengalir ke suatu tempat, ucap Cahyo. Memang benar, tapi celah itu cukup kecil. Akan jadi masalah bila kami gagal keluar dari tempat itu. Enggak, jangan. Terlalu beresiko kalau kita ke sana, ucapku pada Cahyo. Kami pun mengecek beberapa tempat, termasuk ruangan semedi yang sering digunakan oleh leluhur Sena. Namun tak ada satupun petunjuk. Nan, bukannya kamu bisa ilmu penarikan pusaka? Tanya Cahyo. Gak bisa, mutihin pusaka aku bisa, tapi kalau narik pusaka aku gak bisa, jawabku pada Cahyo. Mendengar jawabanku, Cahyo segera mendekat ke celah kecil yang dialiri aliran sungai itu. Cuman ini kan satu-satunya yang belum kita coba, ucap Cahyo yang segera merayap masuk ke dalam celah itu. Jul, jangan nekat kamu, ucapku mencoba menahannya. Namun semuanya terlambat. Cahyo sudah masuk ke sana. Tepat setelah Cahyo masuk, tiba-tiba langit menjadi gelap tertutup oleh awan hitam. Sesuatu di tempat itu pasti berhubungan dengan semua ini. Cahyo, udah, cukup, keluar sekarang, teriakku namun tak ada balasan dari Cahyo. Langit semakin menghitam. Suara gemuruh terdengar bersahutan. Namun bukan itu yang menjadi masalah. Dari salah satu sudut hutan terlihat sosok mendekat ke arah kami. Jul, keluar Jul, ada yang mendekat, ucapku pada Cahyo. Namun masih tidak ada jawaban. Makhluk itu setinggi 2 meter namun bentuk tubuhnya bungkuk dengan bulu menutupi sekujur tubuhnya. Ia berjalan mendekati kami dengan sangat perlahan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun satu yang aku tahu, dia pasti marah. Jangan-jangan itu makhluk yang diceritakan oleh leluhurku, ucap Sena. Dari wujud dan auranya aku merasakan makhluk ini hidup ratusan tahun hingga berwujud seperti ini. Dia bukan makhluk sembarangan. Aku pun mulai bersiap untuk menarik kerisku. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara dari celah tadi. Danan, kesini, aman, ucap Cahyo. Sena mengecek ke dalam dan memastikan bahwa Cahyo benar aman di sana. Daripada harus menghadapi makhluk itu di tempat ini, aku memilih untuk menyusul Cahyo dengan kemungkinan menemukan pusaka itu. Dan memang benar ucapan Cahyo. Celah itu hanya pintu masuk menuju sebuah jalur sungai di bawah candi. Tempat yang begitu gelap dan semakin sulit untuk bernafas. Di sana, Nan, ucap Cahyo. Ia pun menunjuk ke sebuah celah seperti ruangan yang tertutup rapat oleh batu yang tertumpuk. Ini harus menggunakan alat berat untuk menggeser bebatuan seperti ini, ucap Mas Sena dengan bingung. Sebentar ya Mas, saya coba pastikan dulu, balasku pada Mas Sena. Aku meminta Cahyo menjaga tubuhku sementara aku menarik keris raga sukma dari tubuhku dan menggunakan kekuatannya untuk memisahkan rohku dari raga. Dengan wujud sukma, aku bisa mengecek ke dalam dan memastikan apa memang ada pusaka yang tersembunyi di sana. Dan bentar saja, sebuah benda menyerupai sebuah seruling tersimpan dengan baik di tempat itu tanpa pernah tersentuh oleh siapapun. Ada seruling tua di sana, ucapku tepat setelah kembali ke tubuhku. Bisa jadi suara seruling itu bisa menetralkan nyanyian sinden itu, tapi bagaimana caranya kita bisa masuk ke sana? Tanya Mas Sena. Sontak Cahyo pun mengerti dan mengikat sarungnya ke pinggang. Minggir sebentar, perintah Cahyo dan kami pun menurutinya walau Mas Sena terlihat bingung. Wanasura, ucap Cahyo. Seketika kekuatan besar menyelimuti lengan kanannya. Kemudian sebuah pukulan ditujukan ke arah bebatuan itu hingga sebuah celah terbuka dengan lubang yang cukup untuk kami masuki. Tanpa menunggu lama, kami pun segera masuk ke celah itu. Namun Mas Sena masih tidak bergerak di luar. Ada apa Mas Sena? Tanyaku.
Enggak. Kalian ini sebenarnya siapa? Ilmu-ilmu tadi bukan ilmu yang bisa dimiliki oleh manusia biasa. Tanya Mas Sena dengan bingung. Aku pun menatap ke arah Cahyo mencari cara untuk menjelaskan semua dengan mudah. Kami cuma manusia yang diberikan titipan oleh Yang Maha Pencipta, Mas. Jawab Cahyo sambil segera masuk ke dalam dan mencoba mengambil seruling itu. Tepat saat seruling itu ada di tangannya, Cahyo terjatuh dengan lemas. Namun sepertinya ia bisa mengendalikan tubuhnya dan segera kembali berdiri. Benar, ada kekuatan aneh di dalamnya, ucap Cahyo. Ia pun mencoba meniup seruling itu beberapa kali, namun tak terjadi apa-apa. Lah, kamu niupnya begitu. Kalau aku yang dengar juga pengen kabur, Jul, ucapku pada Cahyo. Wasem, nih, coba kalau kamu bisa, balas Cahyo. Biar saya aja, Mas, tiba-tiba Mas Sena berucap. Ia kemudian mengambil seruling itu dan memainkan sebuah tembang Jawa dengan sangat merdu. Kali ini suasana berubah berbeda dengan hawa dingin bertiup di sekitaran kami. Namun kami merasakan kegelisahan, entah itu berasal dari mana. Perasaan yang aneh, tapi mungkin saja ini berhasil, ucapku dalam hati. Sena memandang seruling itu. Dia terlihat sedikit ragu. Namun tidak dapat kami pungkiri seruling itu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Kita keluar sekarang, kita cari tahu di luar, ucap Cahyo. Tapi di luar ada... Udah Mas, tenang aja, biar diurusin sama Cahyo, ucapku memotong perkataan Mas Sena. Bentar, di luar ada apaan? Tanya Cahyo. Enggak, tadi itu ada burung beo berisik, Mas Sena sampai kesal, balasku pada Cahyo. Kami pun akhirnya berhasil keluar dengan selamat. Namun langit di luar masih sangat gelap dengan suara gemuruh yang menghiasinya. Aku dan Sena mencari keberadaan makhluk tadi. Namun kami lega saat sosok makhluk itu tidak terlihat lagi di dekat kami. Sena kemudian memainkan sebuah lagu dengan seruling itu. Ia ingin mengetahui seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh pusaka itu. Kami tidak dapat membantah besarnya kekuatan dari seruling itu, walau kami harus mencari tahu cara menggunakannya. Tapi anehnya, tepat saat Sena menghentikan permainannya, hewan-hewan hutan seperti merasa cemas. Sekumpulan gagak terbang membentuk lingkaran di langit yang tertutup awan hitam. Sesuatu mendekat ke arah kami, namun kami tidak bisa menemukan wujudnya. Kami mulai panik dengan keadaan yang tidak bisa kami baca itu, hingga sesuatu yang tidak kami sangka pun terjadi. Tiba-tiba saja Mas Sena terjatuh. Ia berusaha menahan sesuatu, entah menahan sakit atau menahan sesuatu yang mencoba untuk merasukinya. Sesekali Sena terbatuk dengan darah yang keluar dari mulutnya. Aku segera mencoba mendekatinya dan membacakan sebuah doa untuk menahan ilmu yang menyakiti tubuh Mas Sena. Danan, hati-hati, masih ada lagi yang mendekat, ucap Cahyo. Entah muncul dari mana, tiba-tiba tubuh Sena sudah dikelilingi oleh ular. Aku pun membopong tubuhnya untuk menjauhkannya dari sekumpulan ular itu. Cahyo menatap ke suatu arah. Aku tahu di sana sudah ada sesuatu yang kini menanti kami. Seekor ular hitam dengan mahkota di kepalanya. Saat semakin mendekat, ular itu berubah menjadi sosok wanita tua dengan rambut putih menjuntai hingga ke tanah. Sudah ratusan tahun, akhirnya ada yang memakan umpan, ucap makhluk itu. Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan menerjang makhluk itu sebelum ia mendekat ke arah Sena. Namun sungguh aneh, semua serangannya tidak berhasil menyentuh makhluk itu, sedangkan makhluk itu terus mendekat ke arah Sena. Namun tak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba terdengar suara auman dari dalam hutan. Asal suara itu langsung kami ketahui berasal dari sosok makhluk setinggi 2 meter yang berlari ke arah kami. Nan, jangan turunkan Sena, biar aku mencoba menghadapi mereka. Sebenarnya aku tidak yakin. Kekuatan makhluk itu saja membuat aku merasa gentar. Cahyo akan dalam bahaya jika menghadapi mereka sendirian. Darah anak muda yang masih paling aku suka. Tiba-tiba sosok nenek jelmaan ular itu sudah ada di belakangku menggigit lengan Sena. Refleks aku mencoba untuk menendangnya, namun seranganku hanya menembus tubuhnya. Akhirnya aku hanya bisa berlari mencoba menghindar sejauh mungkin. Tapi dalam waktu sekejap, nenek itu sudah kembali berada di belakangku. Cahyo yang menghadapi makhluk besar itu terlihat aneh. Beberapa kali ia memanggil kekuatan Wanasura, namun sosok kera pelindung hutan Wanamarta itu tidak muncul. Hal ini jarang terjadi sebelumnya. Tiba-tiba sosok makhluk itu mendekat. Aku mencoba menghampiri Cahyo sambil menggendong Sena. Tidak mungkin Cahyo menghadapi makhluk itu tanpa kekuatan Wanasura. Kamu gendong Sena, biar aku yang coba menghadapi makhluk ini,
balasku pada Cahyo. Belum sempat kami berpindah posisi, tiba-tiba makhluk besar itu berbelok ke arah seruling pusaka yang dijatuhkan oleh Sena. Kami tidak menduga makhluk itu mengincar seruling pusaka itu. Sayangnya kami tidak sempat mengejarnya hingga akhirnya benda itu hancur dengan hanya satu injakan. "Danan, pusakanya!" ucap Cahyo yang kebingungan. Aku pun semakin panik, tapi saat itu juga Mas Sena tersadar. Semua kutukan yang membuatnya terluka menghilang. Nenek siluman ular itu pun tidak bisa lagi menyentuh Mas Sena dan menghilang dengan perlahan. "Apa yang terjadi sebenarnya?" tanya Sena. "Entah Mas, sepertinya seruling pusaka itu yang menyebabkan kejadian ini." Cahyo tidak berhenti menatap makhluk besar yang berada di hadapannya. "Kita saling kenal?" tanya Cahyo tiba-tiba. "Maksudmu opo, Jul?" tanyaku pada Cahyo. "Wanasura bukannya takut, tapi Wanasura mengenal makhluk ini," jelas Cahyo. Kemudian makhluk itu mendekat ke arah kami. Kemudian sebuah lengan kecil muncul dari perutnya dan menyibakkan sebuah kain besar. Seketika sosok raksasa itu menghilang dan berganti dengan sosok makhluk tua berbulu sekujur tubuhnya. Banyak bekas luka di tubuh makhluk itu, mulai dari yang kecil hingga yang besar tak tertutup oleh bulu. Entah beberapa pertarungan yang sudah ia lewati. Ia berjalan dengan lemah ke arah kami. "Mungkin bagimu kita tidak pernah bertemu selama beberapa tahun, tapi buatku kita tidak bertemu selama ribuan tahun," ucap makhluk itu. Seruling pusaka itu menyimpan banyak kekuatan gelap. Siapapun yang membangkitkan kekuatannya akan menjadi mangsa bangsa siluman yang tinggal di dimensi lain hutan ini, jelas makhluk itu. Aku pun mengerti, makhluk ini bermaksud menolong kami. Sosok besar dan kekuatan yang mengintimidasinya itu ternyata hanya sebuah penyamaran. Aku melihat ke arah Cahyo, matanya seperti berkaca-kaca. Namun sosok makhluk itu malah berjalan ke arah candi yang kami masuki tadi. Ia memilih-milih dua buah batu berbentuk bundar dan membawanya ke arah kami. Ia menepuk kedua batu itu dengan sangat keras. Seharusnya suara batu itu berbenturan hanya bersuara sesaat, namun tidak dengan batu itu. Benda itu mengeluarkan suara gempa yang dapat terdengar perlahan dalam waktu yang lama, walau dengan suara yang sangat kecil. "Ini yang kalian butuhkan." Gemanya mampu menghentikan pengaruh kutukan yang dihantarkan oleh suara. Ketenangan air yang sudah mengalir selama ratusan tahun melalui batu itu menyimpan kekuatan alam yang murni hingga bisa menghasilkan kekuatan itu, jelas makhluk itu. "Tunggu, pusaka yang kami cari adalah batu ini?" tanya Mas Sena. "Batu itu bukan pusaka. Semua batu di sini mempunyai kemampuan yang sama. Hanya saja dengan bentuk batu bundar seperti itu, suara yang dihasilkan akan menggema lebih lama, jelas makhluk itu. "Jadi ini maksud bentuk dua buah batu cakram di kain itu?" tanya Mas Sena. "Tuh, Panjul, gambar itu bukan bahas motormu." Aku mencoba meledek. Cahyo tidak merespon ledekanku. Ia masih terus menatap makhluk itu dengan ekspresi yang aneh. "Cahyo, ada apa? Kamu benar kenal dia?" tanyaku. "Licik, dia makhluk terlicik dan terpintar yang pernah aku kenal. Telik sandi dari kawanan kera hutan Wanamarta, Giridaru," ucap Cahyo. "Apa kera Wanamarta berumur ribuan tahun?" tanyaku pada mereka. Makhluk yang bernama Giridaru itu pun mendekat. "Aku sudah mati. Menjaga pusaka itu mencelakai makhluk lain adalah tugas terakhirku. Yang kalian lihat saat ini hanyalah sisa sukmaku," ucap makhluk itu. "Wanasura masih ada di sini. Kliwon ada di rumah, tapi rohnya terhubung dengan Wanasura," ucap Cahyo sambil menunjuk dadanya. "Kliwon sedang tidur di atap rumah." Senyumnya tidak berubah. "Sampaikan salamku pada saudaramu ya, Wanasura," ucap Giridaru sambil menyentuh dada Cahyo. Saat ini aku merasakan perasaan yang meluap-luap dari Wanasura yang berada di tubuh Cahyo. Seperti ada ikatan antara mereka dan makhluk bernama Giridaru itu. "Jadi kalian memang sudah ditakdirkan," ucap Giridaru yang berganti mendekat ke arahku. "Maksud Tuan Giridaru apa?" tanyaku mencoba sopan. "Widarpa leluhurmu, dia sudah tenang kan?" Giridaru kembali bertanya. Iya, bagaimana Anda bisa kenal dengan Eyang Widarpa?" tanyaku dengan bingung. "Aku hidup bersamanya di hutan saat ia kecil, hingga akhirnya ia memutuskan keluar dari hutan dan setia kepada rajanya," jelas Giridaru. "Jangan-jangan bocah gondrong yang bertarung bersama kita di hutan itu Eyang Widarpa?" tanya Cahyo dengan kaget. Giridaru pun tersenyum lebar tanpa berkata sedikit pun.
Tunggu, kamu pernah ketemu Eyang waktu kecil? Tanyaku dengan bingung. Cahyo pun bercerita kejadian saat ia mendapatkan kekuatannya. Ia tersesat di alas wetan dan terlempar ke hutan di mana ia bertemu Giridaru dan bocah berambut panjang. Ia sudah menduga sendang itu melemparkannya ke tempat yang berselisih waktu hingga jauh. Sena yang mendengar cerita Cahyo pun setengah tidak percaya. Sejauh itu takdir kita sudah dipersiapkan, ucapku dengan bingung. Takdir yang kalian jalani masih panjang, dan tugasku kalian yang akan meneruskan. Aku pamit, ucap Giridaru. Secepat ini, protes Cahyo. Malah seharusnya tak ada pertempuran ini kan? Balas Giridaru. Tidak ada kata-kata terakhir untukku. Kemudian Giridaru setengah berpikir. Jangan biarkan Kliwon lapar, dia galak kalau lapar, ucap Giridaru kepada Cahyo. Dan untuk keturunan sahabatku Widarpa, berbagai kisah tentangnya akan muncul sedikit demi sedikit di mimpimu. Semoga itu bisa membantumu menghadapi setiap kesulitanmu. Itu adalah ucapan terakhir sebelum ia menghilang. Aku memang tidak mengetahui dengan jelas siapa Giridaru itu, tapi aku bisa merasakan perasaan yang dialami Cahyo saat bertemu dengannya. Maaf ya Mas Sena, kita jadi harus nunggu lebih lama, ucap Cahyo. Dan Mas Sena pun menggeleng. Jadi cerita di pewayangan itu benar-benar terjadi? Tanya Sena. Aku dan Cahyo saling bertatapan dan tertawa. Ya mungkin saja, mungkin terjadi di masa lalu, atau terjadi di alam lain. Yang pasti ada sesuatu hal yang membuat semua cerita pewayangan itu terlihat bisa lebih hidup. Jawabku pada Mas Sena. Kami pun meninggalkan Langgar Watu Bumi tanpa membawa pusaka apapun, namun hanya membawa sepasang batu. Sebuah batu dari alam yang tak pernah kami sangka akan menjadi jalan keluar kami menghadapi sinden-sinden pengabdi setan yang mengancam nyawa warga desa. Kini kami tinggal mencari rencana dan memohon keikhlasan yang maha kuasa untuk menghadapi sosok makhluk-makhluk yang menjebak manusia dalam kesesatan. Sosok cantik yang bisa dilihat dengan nafsu, namun sosok menjijikan bila dilihat dengan hati. Suaranya tidak lagi membawa keindahan, tapi membawa sebuah dendam yang menghantarkan pendengarannya ke arah kematian. Sosok makhluk terkutuk sinden-sinden pengabdi setan.